Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjumpai sahabat semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang 34 bakat di talent mapping, yaitu sekarang memasuki bakat yang ada di area striving talent, yaitu bakat achiever dan fokus ya. Nah, yang pertama yaitu bakat achiever. Apa itu bakat achiever ini? Bagi Anda yang memiliki bakat kuat achiever, maka Anda adalah seorang yang pekerja keras ya. Jadi cirinya itu orang yang sepertinya tidak pernah kehilangan stamina untuk bekerja gitu ya. Seorang pekerja keras, kemudian menyelesaikan banyak hal dalam rentang waktu tertentu gitu ya. Jadi senang mengejar target, kemudian selalu ingin ada pencapaian baru setiap harinya gitu ya. Dan tertarik dengan target jangka pendek. Jadi Anda ini sangat punya punya dorongan kuat gitu ya untuk mencapai target yang sudah Anda buat gitu ya. Jadi kepuasan Anda adalah ketika mencapai target yang sudah Anda buat. Nah, inti kekuatannya adalah meraih banyak pencapaian ya. Jadi inti kekuatan dari bakat ini adalah meraih banyak pencapaian. Nah, lalu apa potensi kekuatan dari bakat achiever ini jika dikombinasikan tentunya dengan bakat-bakat yang lainnya ya. Yang pertama adalah producing dan testing ya, yaitu jika dikombinasikan dengan bakat ideation, konsistensi dan fokus, maka akan memunculkan tipe kekuatan sebagai produser ya, yaitu Anda punya dorongan kuat untuk atau mampu memproduksi suatu barang gitu ya dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu yang relatif lama gitu ya. Jadi bisa memproduksi sebuah barang dari bahan mentah sampai jadi gitu ya. Kemudian appraising ya, kemudian observing, kemudian researching, surveying ya. Ini adalah apabila dikombinasikan dengan bakat ideation, kemudian input dan learner ya. Nah, ini akan melahirkan potensi kekuatan ini akan melahirkan tipe kekuatan explorer ya. Jadi Anda senang meneliti, menilai ya, melakukan penelitian gitu ya, melakukan observasi gitu ya, sampai akhirnya menemukan sesuatu hal ya, mungkin bisa dalam bidang yang misalkan bidang saintik gitu ya, atau bidang-bidang lainnya gitu ya. Jadi Anda akan punya, karena tadi dorongan bakatnya kan tidak pernah kehilangan stamina gitu ya untuk bekerja, maka bakat Anda ini bisa menjadi tipe kekuatannya explorer gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah maintaining dan operating ya. Nah, ini akan memunculkan apabila dikombinasikan dengan bakat disiplin dan belief dan juga fokus. Nah, ini akan memunculkan tipe kekuatan sebagai operator ya. Nah, lalu jika misalnya kita lemah bakat achiever ini bagaimana gitu ya. Ya tentunya yang dirasa adalah kita mudah kehilangan stamina ya. Jadi mudah menyerah gitu ketika melakukan sebuah pekerjaan ya. Nah, maka untuk mengatasinya kita harus mencari bakat-bakat lain gitu ya yang kita miliki untuk ketika melakukan sebuah pekerjaan gitu. Jadi kita jangan fokus pada kelemahannya, tetapi kita fokus pada kekuatan kita gitu ya. Lalu peran apa yang bisa dimainkan dari bakat ini? Yaitu bisa sebagai Anda berkemampuan untuk menjadi seorang seller ya, penjual, sales gitu ya, penjual yang
apalagi yang mungkin ditarget gitu ya, ada target misalkan menjual barang sekian dapat komisi bonus sekian. Nah ini dengan target seperti itu Anda akan semakin lebih bergairah gitu ya menawarkan barang. Kemudian sebagai teknisi proyek mungkin ya, karena Anda tadi staminanya sangat kuat, sangat luar biasa, tidak pernah kehabisan stamina, maka bisa bekerja di proyek atau di lapangan gitu ya. Atau bisa juga sebagai seorang relawan. Tentunya seorang relawan ini tadi didukung oleh bakat yang lainnya. Mungkin bisa dengan bakat belief, bakat empati, juga restoratif gitu ya. Nah, itu mungkin ya tentang bakat achiever. Selanjutnya adalah bakat fokus. Nah, bakat ini salah satu bakat kuat yang saya miliki ya. Nah, apa keistimewaan dari bakat fokus ini? Yaitu bagi Anda yang punya bakat kuat fokus, maka Anda adalah pribadi yang terarah pada target. Kemudian bekerja single tasking ya. Jadi tidak bisa multitasking gitu ya. Kenapa? Karena harus fokus pada sesuatu pekerjaan. Misalnya kayak saya ya, ketika saya menulis buku, maka saya tidak bisa disambi menulis blog misalnya. Tidak bisa menulis artikel untuk majalah, tidak bisa menulis untuk ikut lomba gitu. Jadi saya fokus mengerjakan menulis buku gitu ya. Begitupun ketika saya menulis satu buku, maka saya lebih memilih untuk menyelesaikan satu. Kalau teman saya yang lain tuh bisa ya beberapa judul sekaligus. Saya nggak bisa gitu. Jadi tidak bisa berpikirnya itu tidak bisa bercabang gitu ya. Kalau kata orang Sunda mah tidak bisa ngerancabang gitu. Jadi satu saja gitu. Tetapi ketika satu ini dikerjakan maka bisa melewati target. Kalau yang saya rasakan begitu. Jadi ketika saya fokus gitu ya menulis satu buku, misalkan dari penerbitnya ibu dikasih waktu 1 bulan misalnya. Nah saya beberapa kali itu bisa sebelum 1 bulan, bahkan bisa dalam waktu 2 minggu itu bisa selesai gitu ya. Karena kenapa? Karena tadi dorongan bakat fokus. Saya fokus pada satu tema buku ini dan saya nggak mengerjakan yang lain. Itu untuk menulis ya. Jadi kalau disambi dengan ngurus anak ya masih bisa, tetapi ketika agendanya itu menulis, saya fokus menulis begitu. Kemudian memiliki urutan prioritas yang jelas. Nah itu ya. Jadi orang yang fokus itu memiliki urutan prioritas yang jelas. Jadi apa nih yang harus dikerjakan sekarang gitu ya. Apalagi ditunjang dengan bakat disiplin. Nah itu semakin istilahnya ketika misalkan saya sudah menetapkan satu tujuan itu akan kaku gitu loh. Akan kaku, dan bila misalnya tiba-tiba tiba-tiba itu harus berubah gitu, aduh itu kayaknya bikin bad mood gitu, bikin kesel gitu ya. Kenapa? Karena tadi senang sudah punya prioritas nih apa yang harus kita kerjakan gitu ya. Kemudian sangat berdedikasi dalam mewujudkan target. Nah itu ya, jadi bakat fokus ini sangat berdedikasi, sangat bertanggung jawab lah ya untuk menyelesaikan target yang sudah ditetapkan gitu. Jadi dalam sebuah ketika dapat amanah itu maka punya target yang ingin misalkan dicapai dan itu punya dorongan kuat untuk melakukan itu gitu ya. Seperti itu. Kemudian apa potensi kekuatannya? Hampir mirip tadi dengan bakat sebelumnya, yaitu yang pertama adalah producing, kemudian testing ya. Apabila ini melahirkan tipe kekuatan produser, yaitu apabila ditunjang oleh bakat ideation, konsistensi, dan achiever. Kemudian yang ketiga adalah maintaining ya, kemudian itu memelihara ya, maintenance gitu ya. Kemudian operating, nah ini akan melahirkan sebagai operator ya, sebagai operator. Ini jika didukung oleh bakat achiever, disiplin, dan belief gitu ya. Nah itu potensi kekuatan dan tipe kekuatannya. Kemudian apa peran ya yang bisa diambil oleh orang-orang yang punya bakat fokus? Tentunya ini bakat fokus itu menguatkan gitu loh ya, menguatkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi sebenarnya
bidang yang bisa diambil tuh luas gitu kalau menurut saya ya. Tapi beberapa di sini dikatakan bisa sebagai project officer, kemudian team leader bisa gitu ya. Dan ya seperti yang bidang yang saya ambil yaitu sebagai penulis gitu, itu sangat menunjang sekali. Saya punya bakat ideation, kemudian ditambah dengan fokus dan communication gitu ya, sehingga misal ideation itu kan tiba-tiba ada ide gitu ya, idenya itu istilahnya itu berhamburan gitu ya, nah diikat sama fokus, jadi bakat fokus itu bisa menguatkan bakat ideation gitu, bagaimana supaya ide ini jadi gitu ya, jadi menguatkan. Jadi bidang yang bisa diambil itu luas kalau menurut saya ya. Karena tadi menguatkan bakat-bakat yang lainnya. Jadi orang dengan bakat fokus maka dia akan punya energi, punya dorongan gitu ya untuk menyelesaikan pekerjaan gitu ya. Apapun itu. Kemudian apa namanya? Jika misalkan kita lemah nih bakat fokusnya, misalnya bakat fokusnya jongkok gitu ya istilahnya. Bagaimana? Yaitu yang terasa adalah mudah lelah kalau bekerja dalam jangka waktu yang panjang. Jadi Anda akan merasakan lelah gitu ya, dan mungkin belum selesai udah ngerjain lagi yang lain gitu ya. Dulu pernah ya saya ada tim penulis gitu ya. Jadi kalau saya tuh sampai tuntas, nah teman saya yang lain tuh nggak bisa tuntas menyelesaikan satu buku, malah dia bikin ide baru, bikin tulisan baru gitu ya, bikin tema baru. Nah mungkin kalau bakat fokusnya lemah itu bisa terjadi seperti itu. Nah bagaimana cara mensiasatinya? Baiknya ketika kita punya target gitu ya, itu targetnya di breakdown gitu ya, dipotong, dipecah-pecah gitu menjadi jangka pendek gitu ya. Misalkan kita punya target nih dalam jangka 1 tahun, itu dipotong lagi menjadi 6 bulan, 3 bulan, kemudian 1 bulan, kemudian seminggu, kemudian tiap harinya seperti apa. Nah dengan begitu maka kita punya target pendek gitu ya, sehingga tidak merasa lelah dan insya Allah akan selesai. Demikian mungkin ya tentang 2 bakat ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.